Salve fratres, laudetur Yesus Kristus. Mari menyongsong hari Valentin. You are my Valentine. Mari kita bahas sebentar tentang Santo Valentin, kisah nyata di balik sang pelindung cinta. Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, orang-orang di seluruh dunia merayakan cinta dengan bunga, coklat, dan berbagai tindakan romantis. Namun di balik simbol-simbol hari Valentine yang dikomersialkan, terdapat asal-usul yang lebih dalam, yang berakar pada iman, pengorbanan, dan bukti cinta yang luar biasa. Di kota Terni, Italia, tanggal 14 Februari itu lebih dari sekedar hari romansa. Hari itu adalah hari raya Santo Valentin, santo pelindung kota tersebut. Reliknya disemayamkan di dalam katedral sebagai pengingat akan seorang pria yang hidupnya tidak ditentukan oleh romansa yang singkat, tetapi oleh pengabdian yang tak tergoyahkan dan cinta tanpa pamrih. Santo Valentinus hidup antara tahun 175 dan 245 Masehi, masa penganiayaan hebat terhadap orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Lahir dalam keluarga bangsawan, ia mengabdikan dirinya untuk mempelajari iman dan ditabiskan sebagai uskup Terni pada tahun 1197 Masehi oleh Santa Felician dari Foligno. Dikenal karena belas kasihnya, Valentin peduli terhadap orang yang membutuhkan, melakukan mujizat, dan menyembuhkan orang sakit. Namun komitmennya yang teguh kepada Kristus menyebabkan ia dipenjara. Ketika dia menolak untuk meninggalkan imannya di bawah perintah penguasa Romawi, ia dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya dilakukan pada tanggal 14 Februari dan banyak yang percaya bahwa namanya yang berasal dari bahasa Latin valens, yang berarti kuat dan bersemangat, merupakan bukti keberanian yang ia tunjukkan di saat-saat terakhirnya. Prasasti sejarah mencatat kemartirannya yang menyatakan bahwa ia dipukuli secara brutal, dipenjara, dan akhirnya dipenggal secara rahasia atas perintah prefek Romawi Placidus. Jenazahnya dimakamkan di luar tembok kota di sepanjang Via Flaminia di Terni, dan pada abad ke-5 makamnya telah menjadi tempat ziarah utama. Berabad-abad setelah kematiannya, pengabdian kepada devosi kepada Santo Valentin menyebar ke seluruh Eropa, sebagian besar berkat para biarawan Benediktin. Pada abad pertengahan, namanya telah menjadi sinonim dengan cinta. Namun, bagaimana seorang martir Kristen menjadi pelindung sebuah romansa? Salah satu legenda menyatakan bahwa Santo Valentin diam-diam menikahkan pasangan Kristen untuk mencegah para pria direkrut menjadi tentara. Kisah lain menceritakan tentang mawar rekonsiliasi, di mana Valentin mempersembahkan setangkai mawar kepada pasangan yang sedang bertengkar, membimbing mereka untuk memegang tangkainya bersama-sama tanpa saling menyakiti, mengajari mereka pelajaran tentang satu hati, cor unum. Barangkali kisah yang paling mengharukan adalah kisah Sabino dan Serafia, seorang prajurit Romawi dan seorang wanita Kristen yang dilarang menikah karena perbedaan keyakinan. Sabino mencari uskup Valentin untuk bertobat, tetapi sebelum perkawinan mereka dapat dilangsungkan, Serafia jatuh sakit parah. Valentin membaptis Sabino dan memimpin perkawinan mereka saat mereka yang sesaat kemudian mereka meninggal dunia dengan tenang bersama-sama, terikat selamanya dalam cinta dan iman. Ya. Nah, saudara-saudari, beberapa ahli berpendapat bahwa hari raya Santo Valentin ini menggantikan festival kesuburan Romawi kuno yang bernama Faunalia yang dirayakan pada tanggal 13 Februari. Ahli lain berpendapat mengaitkannya dengan pembaruan kehidupan musiman, karena pertengahan Februari itu menandai tanda-tanda pertama musim semi dengan bunga-bunga yang bermekaran dan burung-burung yang mulai kawin. Terlepas dari perkembangannya, perayaan Hari Valentin saat ini yang seringkali hanya terbatas pada pemberian hadiah dan romansa, tidak memiliki banyak kesamaan dengan warisan sejati sang orang kudus ini. Kehidupan Santo Valentin mencontohkan cinta yang penuh pengorbanan, iman dan komitmen, kebajikan yang tetap penting tidak hanya bagi pasangan Kristen, tetapi juga bagi siapapun yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna cinta yang sebenarnya. Happy Valentine.